Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Mulia Lubis dengan NPM 1811067. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi dengan judul mata kuliah metode numerik. Oke. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Menurut Jonathan Sarwono di tahun 2006, analisis korelasional adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dengan tergantung. Jenis analisis korelasi dan contohnya. Adapun penjelasan terkait dengan bentuk analisis korelasi beserta dengan contohnya dalam penelitian adalah antara lain: 1. Korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Sebagai contoh, di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi Pearson untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya. Korelasi Point Besserial dilakukan dengan rumus korelasi Pearson, kecuali salah satu variabelnya dikotomis. Nomor 2 adalah korelasi peringkat kendali. Korelasi peringkat kendali adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan AB adalah N kurang 1/2. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai korelasi rank kendali. NC sama dengan jumlah konkordan, ND jumlah diskordan. Di sampingnya itu ada contohnya. 3 adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Jika ditinjau dari kemungkinan hasil studi, setidaknya ada 3 jenis korelasi yang dihasilkan, yaitu 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkatkan seiring dengan peningkatan variabel lainnya, atau satu variabel menurun sedangkan variabel lainnya menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Korelasi positif berkisar dari 0 hingga positif 1. Batas atas yaitu positif 1 adalah koefisien korelasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna menentukan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel, ada peningkatan proporsional di variabel lainnya. Nomor 2 adalah korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung, bertambahnya ketinggian. Semakin dingin, penurunan suhu. Korelasi negatif berkisar dari 0 hingga negatif 1. Batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satu proporsional di variabel lainnya. 3. Korelasi nol. Korelasi nol ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Contoh lainnya misalnya tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan, ukuran sepatu dan gaji bulanan. Korelasi nol adalah titik tengah rentang -1 hingga +1. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.